Oke, siap-siap ya, karena ada pergeseran yang besar banget di sistem pajak Indonesia. Dan ini bakal ngubah total cara kita semua ngatur keuangan. Udah siap belum? Yuk kita bedah bareng-bareng. Namanya coret teks. Tapi jangan salah, ini bukan cuma sekedar pembaruan kecil-kecilan. Anggap aja ini perombakan total. Cara otoritas pajak melihat dan menganalisis data keuangan kita bakal berubah drastis. Jadi, ini saatnya buat kita benar-benar melek dan perhatiin baik-baik ya. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang perlu kita jawab jujur ke diri sendiri. Karena dengan sistem baru ini, jujur aja udah hampir nggak ada lagi celah. Semuanya bakal kebuka. Jadi, yuk kita pastiin kita semua tahu apa yang bakal terjadi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal kupas tuntas. Apa sih coret teks ini sebenarnya? Dan yang jauh lebih penting, kenapa ini disebut pergeseran fundamental yang dampaknya bakal kena ke semua wajib pajak di Indonesia, tanpa terkecuali. Coba deh kita lihat perbandingannya. Kontras banget kan? Di kiri itu cara lama. Datanya misah-misah di banyak database, prosesnya masih semi-manual, pengawasannya pun terbatas. Sekarang lihat yang kanan, sistem coret teks. Boom! Semua jadi satu dalam satu akun, digital dari hulu ke hilir, dan yang paling wow, ada analitik real time. Skala perubahannya ini luar biasa besar. Jadi, intinya apa dong dari semua ini? Simple. Kemampuan pemerintah buat melihat, nyambungin, dan nganalisis data keuangan kita itu bakal loncat jauh banget. Coba bayangin deh, semua aset kamu, rumah, mobil, investasi, rekening bank, semuanya kelihatan di satu dashboard raksasa. Oke, konsep dasarnya udah dapat ya. Sekarang pertanyaan yang paling penting, apa artinya ini buat kita-kita? Yuk kita masuk ke bagian kedua, kita lihat gimana sistem ini bakal ngecek langsung gaya hidup kita. Nah, ini dia senjata utamanya. Pemeriksaan gaya hidup, petugas pajak bakal pakai rumus ini buat ngeprofil kita. Kalau penghasilan yang kita laporin ternyata lebih kecil dari gabungan kenaikan harta plus biaya hidup kita, wah, itu bakal jadi lampu merah buat mereka. Tiba-tiba konsep analitik real time jadi kedengeran lebih nyata ya. Yuk kita bedah rumusnya satu-satu biar gampang. Penghasilan ya jelas, ini angka yang kita laporin di SPT. Perubahan harta neto itu gampangnya kenaikan aset dikurangi kenaikan utang dalam setahun. Terus biaya hidup itu perkiraan pengeluaran kita. Ingat ya, kalau sisi kanan, penjumlahan harta dan biaya hidup, itu lebih besar dari sisi kiri alias penghasilan, siap-siap aja, karena pertanyaan pasti bakal datang. Oke, kita udah paham masalahnya, ancamannya apa. Sekarang kita bahas solusinya. Langkah pertama yang paling krusial adalah pelaporan yang benar dan detail di SPT kita. Nah, ini contekannya buat ngelaporin investasi di zaman Cortex. Nomor 1 sama 2, oke cukup standar ya. Nah, yang nomor 3 ini nih, ini yang paling krusial dan sering salah. Laporkan harga perolehan, artinya harga pas kamu beli dulu ditambah biaya-biaya transaksinya, bukan harga pasar saat ini. Baru deh yang keempat, laporin nilai pasarnya per akhir tahun. Kepatuhan itu sekarang ada di detail-detail kecil kayak gini. Oke, kita lanjut ke area lain yang sering banget bikin bingung. Asuransi. Karena ternyata nggak semua polis asuransi itu perlakuannya sama di mata pajak. Yuk kita lihat bedanya. Dan di sini kelihatan jelas banget bedanya. Asuransi murni itu ya buat proteksi aja. Kayak asuransi kesehatan, asuransi mobil. Nggak ada klaim, ya preminya hangus. Nah, di sisi lain ada asuransi yang ada investasinya, yang sering kita sebut unit linked. Ini ada komponen tabungannya, ada nilai tunai yang bisa kita ambil. Perbedaan ini penting banget karena perlakuan pajaknya juga beda. Biar lebih pasti, ini ada kutipan langsung dari Direktur DJP yang ngejelasin semuanya. Jadi, simbolnya gini, yang kena pajak itu cuma keuntungannya aja. Misalnya kamu bayar premi total 100 juta, terus pas cair dapat 120 juta. Nah, yang jadi objek pajak itu cuma selisih untungnya, yaitu 20 jutanya aja. Oke, urusan kepatuhan dan lapor-melapor udah kita bahas. Sekarang yuk kita naik level. Kita ngobrolin soal manajemen kekayaan yang proaktif dan strategis di era baru yang serba transparan ini. Di dunia yang serba terbuka ini, kita harus lebih pintar merencanakan masa depan. Instrumen seperti hibah warisan, trust, atau wakaf itu sekarang bukan cuma buat para sultan aja. Ini adalah alat-alat yang legal buat misahin aset pribadi dari aset yang mau diwariskan, biar alurnya jelas dan terstruktur di mata pajak. Ini bukan soal ngumpetin aset ya, tapi soal ngatur transfernya biar efisien.
Nah, ini dia pesan utamanya, dan ini penting banget. Di era transparansi total ini, perencanaan keuangan yang proaktif itu bukan lagi sebuah kemewahan, tapi udah jadi sebuah keharusan. Strategi pasif, tunggu dan lihat aja, itu udah strategi masa lalu. Sekarang, kalau mau melindungi dan mengembangkan aset, kita harus jadi arsitek buat masa depan keuangan kita sendiri. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Tujuan dari semua perencanaan ini kan, supaya warisan yang kita bangun susah payah, nilainya nggak berkurang pas nanti diterima. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan semua data yang sekarang terbuka dan terhubung, apakah kita yakin warisan yang kita siapkan itu benar-benar aman?